Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pada pagi ini, saudara-saudara. Kita bisa bertemu kembali dalam program Sharing and Inspiring. Dua saya, ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudara semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya, kapan saja firman Tuhan itu diberitakan, Roh Kudus berkarya, menjamah, menguatkan, bahkan menginspirasi kita semua. Dan seperti tagline channel ini, doa saya benar-benar setiap firman Tuhan yang sampaikan di sini adalah memberikan impact di dalam kehidupan saudara-saudari. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita dan kita akan membaca dari Matius yang kelima ayat 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini buat pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami diberi kesempatan dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kami sepanjang hari ini, sehingga sepanjang hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang sangat terbatas, mengurapi kami, sehingga setiap kami belajar firman Tuhan, kami mendapatkan inspirasi dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius yang kelima ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kalau mengenai kerajaan surga, kita sudah pernah membahas apa itu kerajaan surga. Saudara tinggal bisa ketik judulnya, mengingatkan kembali bahwa kerajaan surga itu berbicara tentang di mana Allah memerintah, ya, termasuk memerintah di bumi dan juga berbicara memerintah di dalam hati kita. Ya. Kemudian di sini ada berbicara kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini yaitu berbicara tentang yaitu bagaimana kita pertama itu berbicara pembenaran, ya, kita dibenarkan oleh Tuhan, ya, dan pembenaran ini melalui pengakuan yuridis sehingga kita memiliki legal standing di hadapan Allah dan kita bisa disebut sebagai orang yang benar. Nah, oleh karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka kita harus bertindak benar. Ya, maka kita harus berperilaku sesuai dengan standar, atau kita harus menyesuaikan hidup kita atau menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sehingga kita semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Nah, di sini jelas dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Ya, kalau kita perhatikan ya teks Yunaninya, ya itu berasal dari kata diterjemahkan ya dari dediok menoi, ya, itu berasal dari kata dioko. Dioko itu kalimat aktifnya menganiaya, tapi di sini adalah sudah dianiaya. Jadi orang yang mengalami penganiayaan, mereka disebut adalah orang yang berbahagia. Tapi jelas ya, itu seperti yang saya katakan tadi, itu di sini berbicara di kayu sune, ya. Berarti oleh karena kebenaran. Jadi orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi kalau saya sederhanakan dengan bahasa saya yang lebih sederhana, berbahagialah orang yang sudah dianiaya karena mereka hidup menurut kebenaran firman Allah.
Jadi orang-orang yang dianiaya karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dianiaya karena mereka hidup sebagai orang yang hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa di kayu sune itu di kayu sune itu berbicara kita memiliki legal standing sebagai orang benar di hadapan Allah, kemudian kita bertindak sebagai orang yang dibenarkan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam proses kita bertindak sebagai orang benar, tentu kita akan mengalami berbagai tantangan, termasuk salah satunya namanya penganiayaan. Bukan berarti kita harus cari, bukan berarti harus kita lakukan sesuatu supaya kita dianiaya. Tidak, kita tidak minta, ya, kita tidak perlu minta dan kita tidak perlu cari, ya. Dan kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami itu, kita disebut adalah orang yang berbahagia. Nah, penganiayaan dalam konteks ini bisa berbicara secara literal, ya. Kalau saudara masih ingat beberapa bulan lalu ada saudara-saudara kita yaitu yang di Sulawesi, ya. Mereka dianiaya, ya. Itu bahkan mereka sampai mati. Ya, ya tentu kalau mereka sudah mati ya otomatis mereka sudah senang di sana. Dan kalaupun misalnya diizinkan Tuhan mengalami demikian dan tidak sampai mati, dikatakan berbahagia. Kenapa berbahagia, saudara? Karena kalau kita tahu kan penganiayaan itu kan menyakitkan secara fisik. Kenapa firman Tuhan berkata disebut bahagia? Salah satu alasannya, saudara-saudara, karena kita sudah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Yesus Kristus, saudara-saudara, dia menderita, dia disiksa, disalibkan, bahkan sampai mati. Dia sangat menderita untuk kita. Maka kalau kita pun bisa mengambil sebagian dari atau mengalami sebagian daripada penderitaannya itu, itulah yang membuat kita berbahagia. Ada satu kebahagiaan atau ada satu sukacita ketika kita bisa menggenapi itu. Penganiayaan di sini juga bisa bersifat verbal, yaitu bersifat verbal bisa seperti kata-kata ataupun penolakan ataupun hujatan. Nah, itu tentu juga tidak memberikan sakit memang secara fisik, tapi mungkin sakit secara psikologis. Ini juga bisa kita sebut sebagai penganiayaan secara verbal, tapi ini tentu levelnya tidak sama seperti penganiayaan fisik. Ya, sekalipun demikian, saya tetap berkata itu masih bagian daripada kita mengambil penderitaan Kristus, tapi tidak usah dibanding-bandingkan, disamakan. Ya, artinya pengalaman kita itu semua unik. Saya katakan begitu, unik. Dan Tuhan izinkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kalaupun Tuhan izinkan kita alami itu, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengalami penganiayaan secara fisik ataupun secara verbal, saudara disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi sekali lagi, ini penganiayaan ini harus karena kebenaran. Ingat kata yang dipakai di kayu sune. Artinya karena kita berusaha hidup benar di mata Tuhan. Karena kita berusaha hidup benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga kita mengalami mungkin penganiayaan secara fisik atau penganiayaan secara verbal. Hanya karena itu. Ya, kalau karena kejahatan ya enggak.
Apalagi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya mengalami penganiayaan demikian, maka dikatakan kita adalah empunya kerajaan surga. Artinya kita bisa mengalami suasana surga itu. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan memerintah, bertahta di hati kita. Karena Basilia itu berbicara pemerintahan Tuhan di bumi dan juga bicara pemerintahan di hati kita, terutama nanti di dalam kekekalan. Tapi itu kita mulai nikmati, mulai dari sekarang. Ya, jadi jangan nanti berharap, oh nanti saya alami kalau sudah meninggal, terlambat. Harus dari sekarang kita nikmati bagaimana kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, pagi ini kita belajar firman Tuhan, yaitu tentang berbicara tentang penganiayaan. Tadi saya sebut penganiayaan yang pertama itu secara fisik, ya. Kemudian bisa juga secara verbal. Kalaupun Tuhan izinkan itu kita berarti mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itulah sebabnya kita disebut berbahagia. Tapi ingat, semua itu hanya karena kita berusaha hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita disebut sebagai pemilik kerajaan surga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kalaupun kami mengalami kendala-kendala hari ini, ataupun ada di mana yang mengalami secara fisik, atau mungkin yang paling sering kami mengalami secara verbal, biarlah kami menghitung itu sebagai kebahagiaan, karena kami boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Hari ini ya Tuhan, biarlah kami tetap belajar sesuai dengan hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Karena kami sudah dibenarkan, maka kami mau hidup sebagai orang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sepanjang hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah kembali menyaksikan program renungan di channel Dr. Tulung Marbun ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan saudara-saudara terima kasih buat saudara-saudari yang sudah subscribe dan juga yang mau membagikan dan juga like video dari sini ya. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat beraktivitas.